kali ini, hari ini kan peringatan buruh sedunia ya, yang mana pada intinya Abang selaku Komisi 4 untuk meningkatkan bagaimana upaya buruh supaya bisa lebih maju lagi, Bang. Iya, jadi dalam rangka memperingati Hari Buruh Dunia, kita harus melakukan introspeksi diri sehingga mampu menyesuaikan diri ke depannya. Khusus terkait dengan kondisi saat ini, tentu semua sektor terdampak oleh COVID-19. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan tenaga kerja maupun perusahaan, sehingga ini yang mestinya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, sehingga masing-masing ini bisa bergerak dan tetap eksis di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bang, terkait dengan THR saat ini bagaimana langkah-langkah Dewan untuk menyikapi THR ini? Iya, karena ini sebagai kewajiban, tentu ini juga harus dipikirkan. Hanya besarannya mungkin karena kondisi COVID-19 ini juga yang perlu menjadi pertimbangan pertama. Ya, karena ketika dipaksakan pun dampak dari kebijakan yang tidak tepat tentu ini akan membuat masalah baru bagi para pengusaha maupun para buruh. Oh, makasih, Pak. Kondisi negara kita, bukan hanya negara kita, tapi dunia ya, dalam arah ketidakpastian. Salah satu memang sektor yang sangat terdampak adalah sektor jasa. Kalau bicara masalah sektor pertanian dalam arti luas, ya, program satu-satunya yang tidak terdampak oleh COVID-19 ini adalah pertanian dalam arti luas. Tadi sudah disinggung oleh Pak Bambang, negara kita ini kan sudah dari dulu ya, negara agraris. Tentunya apapun yang potensi yang ada di negara kita, baik itu sumber perikanannya, kemudian atau sumber perkebunannya, pertaniannya, karena tanah kita sangat subur. Tapi kadang-kadang kita lengah, ya. Kita masih mengacu pada pola tradisional. Padahal negara-negara yang lain sudah berpacu dengan melodi. Ada berpacu dalam melodi ya Pak ya? Sudah berpacu dengan yang namanya teknologi. Indonesia sebenarnya guru dari negara-negara yang lain. Bahkan mungkin kita ingat ya, era-era 30 tahun yang lalu Indonesia ditakuti oleh negara-negara luar. Tapi saat ini ya, Indonesia sangatlah, mohon maaf, sedih rasanya ya, karena teknologi, ilmu-ilmu orang Indonesia itu diambil oleh negara-negara orang luar. Malah saat ini kita yang belajar ke negara orang luar, bagaimana mengolah pertanian yang bagus, bagaimana mengelola perikanan yang bagus, perkebunan yang bagus. Ya. Banyak lagi hal-hal yang lain, bahkan produk-produk lokal kita, seperti contoh saja batik, ya. Kemudian tempe, ya. Tempe tahu itu diakui oleh Jepang. Padahal itu adalah produk makanan lokal kita. Karena kita lengah dengan kondisi saat ini. Tapi tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Kosim tadi, kita harus optimis ya Pak Kosim. Tidak. Ini kelihatannya dengan adanya Hari Buruh pada hari ini, Bang. Mungkin Bapak selaku pimpinan yang ketenaga kerjaan yang khususnya di bidang BPJS, mungkin ada harapannya, Bang. Ya harapannya Hari Buruh ini sih tanggap ya, tanggap kita mulai di cover pemulihan karena adanya pandemi yang sudah kita alami ini tidak menghilangkan semangat kita. Oleh karena itu kami BPJS juga mengambil peran
memberikan salah satunya berkontribusi tidak hanya memberikan jaminan yang sudah jadi pasti menjadi peserta kami mengalami resiko kecelakaan, kematian, hari tua dan meninggal misalnya seperti itu. Ya, kita juga berpartisipasi aktif dalam ikut dalam bergabung kegiatan media ini. Salah satunya kita coba berbagi walaupun tidak besar, tetapi kita berbagi sembako kepada buruh yang kita wakili melalui Pak Osim selaku Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Bang, kalau saya lihat ya, ini kan BPJS-nya ada program nih. Program apa aja yang terbarunya, Bang? Ya, BPJS sesuai amanat undang BPJS itu kan ada dua Pak ya. Nah kami BPJS Ketenagakerjaan. Nah di kami itu ini ada 4 program Pak. Yang pertama yang sudah berjalan yaitu jaminan kecelakaan kerja, itu resiko terhadap pekerja yang lagi bekerja dengan hubungan kerja. Kemudian jika mengalami sesuatu tentu saja ada manfaat dan pengobatannya. Kemudian jaminan meninggal atau jaminan kematian tanpa melihat sebab, artinya begitu menjadi resiko meninggal manfaatnya akan kita berikan. Kemudian ada yang tabungan hari tua yang rekan-rekan biasanya sering banyak di kantor kami untuk mengambil haknya berupa tabungan. Yang terakhir itu jaminan pensiun yang diambil secara berkala. Nah yang baru-baru ini akan ada program baru Pak sesuai amanat undang-undang Cipta Kerja, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan yang sedang dalam tahap kami sosialisasikan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi guru-guru yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau berhenti. Nah dalam waktu dekat ini kita akan laksanakan ada 5, nanti kami akan melaksanakan 5 program tersebut. Untuk pemutus hubungan kerja ini Pak, nah, nantinya ini apakah sudah otomatis langsung include dalam pekerja yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau gimana? Ya otomatis untuk jaminan kehilangan pekerjaan. Teman-teman PUK jangan pulang dulu ya. Nanti sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku ya. Minum main pasti usari. Otomatis ya? Otomatis Iya. sudah menjadi kesepakatan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya himbau seluruh perusahaan itu mendaftarkan seluruh pekerjanya untuk 4 program. Nah seperti itu Pak harapannya. Dan bagi organisasi buruh yang Tarik sis. mendata warganya anggotanya supaya mungkin ada yang harus yang belum terdaftar ya segera peran organisasi buruh itu untuk mendorong Harapannya Pak, ini kapan bisa terrealisasi semua pekerja yang terdaftar pada program yang kelima ini? Kalau kami sebagai badan penyelenggara tentu saja kami secepatnya karena untuk menjalankan tentu saja ini tidak bisa berdiri sendiri. Kami butuh dukungan dari pemerintah, pihak manajemen perusahaan dan termasuk organisasi pendukung lainnya Pak. Diperkirakan target kapan? Sesuai amanat milestone dari pusat itu kita berharap 2029 sih ya. 2029 itu kita dapatkan seluruhnya. Oke, makasih Bang. Hari ini kan Hari Buruh internasional ya. Nah, yang mana harapannya buruh supaya bisa lebih maju sesuai dengan keutuhan bersama ini. Mungkin Bapak selaku Kepala Dinas Tran, bagaimana Pak? Terkait dengan Hari Buruh, memang kita memberi apresiasi tahun ini dilakukan dengan sangat sederhana dengan kondisi COVID dan terkait dengan program ketenagakerjaan terkait dengan tenaga kerja dan memang kita kedepannya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja kita agar semakin hari tenaga kerja kita semakin produktif. Nah, dalam rangka meningkatkan produktivitas kita perlu adanya program-program pelatihan untuk upskilling mereka, meningkatkan pengetahuan mereka sehingga paling tidak tenaga kerja kita menjadi sangat produktif untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Terkait dengan klaim-klaim, apakah selama ini banyak tenaga kerja Kota Unibara yang mengajukan klaim? Terkait dengan perselisihan hukum industrial, memang ada beberapa tenaga kerja kita yang melakukan klaim. Cuma selama ini kita laksanakan dengan bipartit, sehingga selesai di tingkat perusahaan saja. Belum ada untuk tahun ini yang sampai ke pengadilan hubungan industrial, sehingga sudah selesai semua dengan perjanjian bersama. Berarti sudah tersepakati gitu ya Bang? Mungkin harapannya Bang, selaku Kepala Dinas? Ya harapannya paling tidak ada kesepahaman antara pengusaha dan tenaga kerja terkait dengan hak-hak pekerja, sehingga perselisihan hubungan industrial itu
menjadi sangat berkurang. Artinya komplain-komplain tenaga kerja terkait dengan hak mereka menjadi sangat berkurang. Itu. Jadi memang menjadi target kami untuk mengurangi perselisihan hubungan industrial. Oke, makasih Pak.